Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iyalatul Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah sastra bahasa Arab pada masa dinasti Bani Umayyah. Adapun penjelasan saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sejarah sastra bahasa Arab pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, di mana pada masa Daulah Bani Umayyah terjadi banyak pengembangan baik dalam bidang ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Dan pada ilmu pengetahuan, bahasa Arab digunakan sebagai media utamanya. Menurut George Zaidan, dalam pengembangan bahasa Arab, para penguasa dinasti Bani Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah atau negara yang kemudian dikuatkannya dan dikembangkanlah bahasa Arab pada wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat menyurat harus menggunakan bahasa Arab yang sebelumnya pada masa itu pemerintahan menggunakan bahasa Romawi atau bahasa Persia di daerah-daerah bekas jajahan mereka di Persia sendiri. Bentuk-bentuk sastra bahasa Arab pada masa dinasti Bani Umayyah. Dalam periodisasi sejarah sastra disebutkan bahwa pada masa dinasti Bani Umayyah dikategorikan ke dalam era As-Sadr al-Islam, masa permulaan Islam, di mana pada masa ini kesusastraan Arab mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena pengaruh bahasa agama yaitu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan bahasa hadis. Di samping itu, sastra seringkali digunakan untuk tujuan penyampaian nilai-nilai ajaran agama, baik melalui genre syair maupun prosa. Dan pada beberapa daerah khusus memiliki tema-tema sastra yang khas. Misalnya di Irak muncul tema syair politik Asy'ari. Di Syam, genre syair didominasi dengan tema madah, pujian atau ode. Di era Bani Umayyah sendiri ada 3 tema sastra yang sangat eksis dan tetap bertahan, yaitu tema Asy'ari, politik, Naqaid, polemik, dan terakhir Syi'r al-Ghazar. Tema Asy'ari sendiri merupakan tema yang dibuat oleh penyair yang mendukung salah satu politik tertentu dalam menghadapi lawan politik. Tema ini muncul bersamaan dengan perpecahan di kalangan umat Islam, yaitu semenjak terjadinya peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan peperangan sipir. Dan beberapa tokoh yang menggunakan tema ini adalah Al-Farosdak, Jarir Al-Akhtar, kemudian Kumaid bin Zaid Al-Asadi dari golongan Syiah, dan yang terakhir dari kubu Khawarij yaitu Isa Fatik Al-Khoti. Kemudian ada syair Naqaid atau syair polemik, di mana syair dengan tema sastra ini menggabungkan antara fakhr kebanggaan, kemudian madah pujian, dan hija satire atau ejekan. Sastra ini digunakan para sastrawan untuk memuji penyair dari suku lain dan kemudian mengejek penyair lain dengan menggunakan puisi hija. Dan para tokoh yang sering menggunakan sastra ini adalah Al-Farosdak, Jarir Al-Akhtar, dan Al-Akhtal. Fungsi sastra pada masa itu. Sastra digunakan dengan berbagai macam kepentingan, antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai alat propaganda, di mana pada masa itu media yang merupakan sarana yang paling efektif sebagai alat propaganda. Jauh sebelum adanya televisi, koran maupun radio, sastra pada masa dinasti Bani Umayyah memiliki peran yang sama pentingnya dengan alat propaganda politik. Biasanya, seorang sastrawan pada masa ini memiliki peran yang penting dalam menyebarkan pesan-pesan politik. Kemudian yang kedua, sebagai alat komunikasi, memuji dan mencaci. Yang ketiga, sastra sebagai alat penerus tradisi dan pelestarian budaya. Dan yang keempat, sastra digunakan sebagai kritik dan kontrol sosial. Seorang sastrawan biasanya akan melihat gejala-gejala yang terjadi di lingkungannya sebagai sebuah tema dalam karya sastranya. Berbagai permasalahan sosial, budaya, bahkan norma ia terjemahkan ke dalam tulisan. Kritik-kritik ia sampaikan menggunakan simbol-simbol kebahasaan dengan gaya bahasa yang ia pegang. Bisa lugas, santun, bahkan kritik secara terang-terangan yang dilangsungkan kepada tujuannya. Adapun tokoh-tokoh dan penyair pada zaman Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Farosdak, kemudian Al-Akhtal, Jalir bin Aliyah Al-Kahfi At-Tamim An-Najdi, Umar bin Abu Rabi'ah, Al-Quwaid bin Zaid Al-Asa Al-Kufi,
kemudian An-Nabiga Asy-Syaibani, dan yang terakhir ada Ubaidillah bin Abu Qais Ar-Ruqyah. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.